Pasca pemilihan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, Partai Nasdem terus menuai sorotan. Pro kontra bermunculan, mulai dari yang setuju hingga yang tidak setuju terhadap pemilihan Anies. Bahkan pemilihan Anies ini disebut-sebut bakal membuat Nasdem kehilangan kursi menteri setelah partai politik pengusung Presiden Joko Widodo mendesak agar Nasdem dikeluarkan dari kabinet. Pencalonan Anies ini menjadi pertaruhan tinggi bagi Partai Nasdem untuk mencapai visi misi dalam pemilu 2024. Lantas seperti apa pengaruh pemilihan Anies sebagai baca pres terhadap elektabilitas Nasdem saat ini? Sebagai parpol anggota koalisi pemerintah, Nasdem dinilai terburu-buru menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Di Nasdem Tower Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal Capres Nasdem 3 Oktober 2022. Surya Paloh beralasan, pilihan kepada Anies Baswedan didasarkan atas penilaian sebagai figur terbaik dari kandidat-kandidat yang ada. Akibat keputusan politik ini, sejumlah kader Partai Nasdem di tingkat pusat dan daerah menyatakan mengundurkan diri. Mulai dari Ketua DPP Niluh Jelantik, Wakil Ketua DPU Bali Anak Agung Ngurah Panji Astika, kader DPD Kalbar Andreas Acuy Simanjaya, Sekretaris Garda Pemuda DPD Kota Semarang Anandito Narendro, dan Wakil Sekretaris DPD Nasdem Semarang Safik Pahlevi ramai-ramai keluar dari Nasdem. Meski sejumlah pemberitaan menunjukkan ketidakpuasan dari internal partai, namun tidak di akar rumput. Bahkan, elektabilitas Nasdem cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia pada 7 hingga 11 Januari 2022. Dalam survei tersebut, Partai Nasdem menempati posisi kelima dengan elektabilitas mencapai 5%. Hasil survei indikator politik pada awal Desember 2022 juga menunjukkan hasil elektabilitas yang positif bagi Nasdem. Dalam survei yang dilaksanakan tatap muka pada 1 hingga 6 Desember 2022 dengan melibatkan 1.220 responden dan dirilis pada 4 Januari 2023, elektabilitas partai pimpinan Surya Paloh itu mencapai 5,1%. Angka tersebut meningkat dari survei Agustus 2022 yang baru mencapai 4%. Sementara itu hasil survei berbeda terkait Nasdem dinyatakan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting yang mencatat penurunan elektabilitas setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Pada November 2022, elektabilitas Nasdem tercatat 4,8%. Namun di survei terkini dengan waktu pengambilan data di awal Desember 2022, elektabilitas Nasdem menurun jadi 3,2%. Survei tersebut dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 3 hingga 11 Desember 2022. Total sampel responden yang diwawancarai 1.029 orang. Dari survei kepemimpinan nasional yang berkala dilakukan Litbang Kompas, elektabilitas Nasdem sepanjang tahun 2022 terpantau relatif tetap berada di kisaran angka 4%. Nasdem meraih elektabilitas 3,5% di Januari, 4,1% di Juni, dan 4,3% di Oktober 2022. Terlepas dari apakah Nasdem diuntungkan atau tidak dari pemilihan Anies Baswedan, yang pasti Nasdem masih punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni memastikan tiket untuk maju dalam Pilpres 2024. Pasalnya, hingga saat ini, baik Nasdem, Demokrat, dan PKS belum sepakat untuk berkoalisi. Salah satunya ialah belum menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 mendatang.